Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan kami mengajak pemirsa sekalian untuk senantiasa berpartisipasi, memanfaatkan peluangnya untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca kami. Nah, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MH Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa iyyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Semoga Allah mudahkan. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Kita bacakan pertanyaan. Silakan. Pertanyaan pertama dari Sulaiman di kota Depok, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya bagi seorang anak yang bila mana orang tuanya menikah lagi dan ibu atau bapak membawa anak yang seusia? Apakah anak tersebut statusnya mahram dengan saudara barunya? Bila tidak, apakah boleh mereka dalam kurung anak tersebut dari masing-masing pasangan itu melangsungkan pernikahan misalnya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah sepasang suami istri masing-masing membawa anak dari pasangan sebelumnya. Seorang istri membawa anak dari suami sebelumnya, dan seorang suami juga membawa anak dari istri sebelumnya. Apakah anak-anak masing-masing pasangan ini mahram ataukah tidak? Zahir dari ayat dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum sampai akhir. Ya, zahir dari ayat tersebut bahwasanya tidak mahram antara anak yang dibawa dari istri dengan anak yang dibawa oleh suami. Karena dia tidak mahram zahirnya, maka dia boleh menikah. Ya, boleh menikah. Ya, karena tidak disebutkan mahramiyah, kemahraman di antara keduanya di dalam ayat-ayat tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, dan Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Jadi kita bacakan pertanyaan kedua. Dari Wibowo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Bagaimana cara bersiwak yang benar itu sesuai sunnah ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya,
Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Eh, Siwak ya, sesuai dengan sunnah tentu pertama kita bersiwak di waktu-waktu yang disunnahkan. Di antara waktu-waktu yang disunnahkan adalah ketika mau berwudu, ketika mau mendirikan sholat, ketika masuk ke rumah, ya, ketika ya terbangun di malam hari, ya, kemudian ketika terjadi perubahan bau mulut, ya, maka ini di antara waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Maka banyak kondisi-kondisi di mana kita disunahkan untuk bersiwak, tapi itu di antaranya. Kemudian ini yang pertama, sunnah pertama kita bersiwak di waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Kemudian yang kedua adalah masalah tentang masalah cara bersiwak. Cara bersiwak pertama apakah dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri? Ya, ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya bersiwak itu dengan dia boleh dengan tangan kanannya. Ya. Kenapa? Karena dia mimbabi tatayyub, dari bab ya seseorang ya berhias ya, bersih-bersih, maka kata mereka bersiwak dengan tangan kanannya. Sebagian ahli ilmu mengatakan bersiwak dengan tangan kirinya, ya karena siwak itu bagian dari ya izalah, ya mimbabi izalati, dari bab untuk membuang kotoran. Maka kata mereka digunakan dengan tangan kiri. Maka pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah boleh bersiwak itu menggunakan tangan kanan, boleh pula menggunakan tangan kiri. Kalau dia menganggap bersiwak itu bagian wangi-wangian, tatayub, maka dia bersiwak dengan tangan kanan. Kalau dia menganggap bersiwak itu bagian dari membuang kotoran, membersihkan kotoran dan semisalnya, maka dia bersiwak dengan tangan kirinya. Kemudian cara bersiwak, ya, setelah kita jelaskan tadi, boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, maka bersiwak itu apakah ke atas ke bawah ataukah lurus ya, ke kanan dan ke kiri. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, disebutkan awam ya, lurus memanjang, tetapi hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu kata para ulama, yang rajih dalam masalah ini adalah tidak ada hadis secara khusus tata cara bersiwak ya, menyikat gigi itu. Tetapi banyak para fuqaha mensyaratkan ya, dan ini juga sesuai dengan ilmu pengetahuan ya, bahwasanya ya dimulai dari atas ke bawah ya, atas ke bawah dia menyiwaknya, dan itu juga ditekankan oleh sebagian para fuqaha ya. Maka ini tata cara bersiwak ya, tata cara bersiwak. Adapun selesai bersiwak ya, disebutkan di dalam hadis Jabir, sesungguhnya Nabi SAW beliau menaruh siwaknya di atas telinganya, sebagaimana seorang katib penulis menaruh pulpen di atas telinganya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Adapun selesai bersiwak, maka silahkan siwak itu dia taruh di mana, di kantongnya ataupun di tempat khusus, maka tidak ada ketentuannya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, kita lanjutkan bacaan pertanyaan berikutnya dari Muaddah di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar hadis yang berbunyi, "Aku tinggalkan bagimu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya." Saya juga baru membaca satu hadis yang saya dapat di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi yang berbunyi potongan hadisnya sebagai berikut. "Aku tinggalkan bagimu dua perkara, yaitu kitabullah dan ahli bait." Minta penjelasannya kedudukan hadis tersebut dari segi periwayatannya, Ustaz. Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Tetapi ada beberapa lafaz di dalam hadis ini yang tidak sahih. Hadisnya yang sahih adalah lafaznya adalah Nabi sallam memerintahkan umat muslimin untuk berpegang kepada kitabullah. Kemudian yang kedua adalah beliau berwasiat tentang keluarga beliau. Jadi lafaz yang sahih adalah yang berwasiat. Seperti kata Nabi sallam, ahlu baiti udzakirukum ahla baiti. Kata Nabi sallam, saya mengingatkan kalian tentang keluargaku, ahlu baiti, keturunanku. Maka pertama harus dipahami, hadis ini diriwayatkan dengan lafaz yang begitu banyak. Semua lafaz hadis ini yang mengatakan mengikuti ahlul bait, lafaznya tidak sahih.
yang lafaznya berbunyi mengikuti ahlul bait. Tetapi kalau lafaznya yang sifatnya berbunyi udzakirukum ahlul bait yang sifatnya wasiat, maka ini sahih. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Iya. Maka ini dulu, ya, maka lafaznya diriwayatkan dengan lafaz yang begitu banyak, jalur hadisnya lebih dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis ini, hadis Aisyah, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arqam, ya. Maka banyak ya hadis dari Abi Usaid, ya, maka banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi ada hadis yang sahih, ada yang tidak. Lafaz yang sahih adalah lafaz yang sifatnya adalah menekankan wasiat kepada keluarga Nabi. Bukan lafaznya ittiba, mengikuti keluarga Nabi. Ini poin yang pertamanya. Poin yang keduanya adalah apa yang dimaksudkan dengan kata Nabi udzakirukum ahla baiti. Saya mengingatkan kalian adalah keluargaku. Maksudnya adalah Nabi SAW berwasiat agar seseorang mencintai keluarga beliau, ya, dan itu kita diperintahkan ya untuk mencintai keluarga Nabi SAW, dan di antara akidah Ahlussunnah mereka mencintai keluarganya Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW ya memperingatkan kepada umatnya untuk mencintai keluarga beliau, memperhatikan hak-haknya keluarga Nabi SAW. Dan di antara ahlul bait adalah istri-istri Nabi, yaitu ya istri-istri beliau yang mulia, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Ummu Habibah, ya Ummi Salamah dan yang lainnya. Maka di antara ya maksud dari hadis tersebut adalah pertama, Nabi menekankan kepada kaum muslimin untuk memperhatikan hak-haknya keluarga Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW yang menekankan agar seorang muslim mencintai keluarga beliau. Itu yang dimaksudkan, ya, itu yang dimaksudkan. Maka kalau yang diinginkan dari pemahaman ini adalah harus mengikuti keluarga Nabi, ini tidak demikian. Ya, tidak demikian. Tetapi kapan keluarga Nabi itu diikuti? Ketika mereka adalah mengikuti sunnah Nabi SAW, ketika mereka ya menjalankan sunnah Rasulullah ulama mereka, maka kita ikuti, ya, karena kita mengikuti para ulama. Tapi bila mana mereka tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, maka tidak kita ikuti, karena kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Maka maksud dari itratu ahli baiti, ya, berpegang teguhlah terhadap keluargaku, ini lafaznya tidak sahih. Yang ada adalah lafaznya adalah udzakirukum ahlu baiti. Aku mengingatkan kalian tentang keluargaku, bukan perintah untuk mengikuti, tapi maknanya adalah Nabi berwasiat agar kita memperhatikan hak-hak keluarga beliau. Itu maksudnya. Wallahu taala a'lam. Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan Ummu Saad di Makassar. Silakan Ummu. Nama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apa yang dimaksud dengan, saya pernah mendengar ungkapan atau hadis Ustaz yang mengatakan begini, bahwa seburuk-buruk wanita itu adalah yang punya sifat salfa. Maksudnya salfa itu yang bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Bisa diulang pertanyaannya, saya kurang jelas. Wanita itu apa kata? Ungkapan ataukah hadis, Ustaz? Saya juga kurang tahu apakah ini hadis atau ungkapan yang mengatakan bahwa seburuk-buruk wanita itu adalah yang punya sifat salfa. Artinya yang mudah bergaul dengan laki-laki. Baik, cukup Ibu ya. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya, ya. Beliau menanyakan tentang masalah, ya, tentang ada nggak hadis, ya, namanya seorang wanita yang dikatakan sejelek-jelek wanita adalah wanita yang mudah bergaul dengan laki-laki. Disebutkan di dalam beberapa riwayat, ya, ada sebetulnya ada makna riwayat yang semacam ini, riwayat yang sahih semacam ini. Walaupun lafaznya agak berbeda, adalah kata Nabi SAW di antaranya adalah janganlah seorang wanita
yang memasukkan ke rumahnya laki-laki yang tidak disenangi atau orang yang tidak disenangi oleh suaminya. Ya. Kemudian juga ya keumuman ayat ya menjelaskan bahwasanya laki-laki dan wanita disuruh untuk menundukkan pandangannya. Ya, untuk menundukkan pandangan ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita dan laki-laki menjauhi pintu-pintu fitnah, ya, baik itu ya dalam pandangan, ya, baik itu di dalam pembicaraan. Maka kalau pembicaraannya membawa kepada perkara terfitnah antara laki-laki dengan wanita, ya, maka hendaknya dia menutup pintu-pintu fitnah tersebut. Dia menutup pintu-pintu fitnah tersebut. Maka secara umum dari sisi makna, ya, hadis yang yang disebutkan tadi, ada beberapa hadis yang semakna dengan demikian. Ya, walaupun tidak secara plek, ya, maknanya adalah ya di antara juga wanita itu adalah ya sebutkan wanita yang jelek itu adalah dia ya tidak menundukkan pandangannya dan juga memasukkan ya seseorang yang tidak disenangi oleh suaminya. Maka ini adalah wanita yang kurang baik, ya, wanita yang kurang baik. Maka sifat wanita secara umum adalah wanita itu tertutup. Ya, wanita itu tertutup. Makanya kenapa wanita itu disuruh sholat di rumahnya? Karena semakin dia sholat di rumahnya, maka tidak ada yang mengetahuinya. Wanita itu sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang tertutup. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali suaminya dan mahramnya. Makanya sampai dalam nama pun di dalam Islam itu kalau seandainya tidak perlu menyebutkan nama wanita maka tidak perlu disebutkan. Ya, kalau seandainya tidak ada butuh, ya tidak ada keperluan. Saking ditutupinya wanita tersebut. Makanya di dalam Al-Quran cuma ada beberapa wanita saja disebutkan namanya. Padahal Allah menceritakan wanita banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang Allah sebutkan namanya cuma beberapa orang saja. Ya, di antaranya Maryam, ya. Allah sebutkan, ya, kemudian istri Firaun Asyah, ya. Maka sisanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan isyarat, ya, tidak disebutkan dengan nama secara gamblang. Ahlu tafsir mengatakan karena semakin wanita itu tidak diketahui oleh orang termasuk di dalam namanya, semakin dia terjaga. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah tahu namanya dia berusaha mencari yang lebih tentang sifatnya, fisiknya dan seterusnya, dan ini mengundang kepada fitnah yang lain. Oleh karenanya apa yang tadi yang ditanyakan ya tentang hadis-hadis semacam itu, maka banyak ya hadis-hadis yang semacam itu yang menjelaskan bahwasanya wanita menjauh ya dari laki-laki, wanita tidak bergaul dengan laki-laki kalau tidak ada hajah, ya, tidak ada keperluan, maka seorang wanita hendaknya dia menjaga pandangannya, menjaga pembicaraannya ya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau seandainya ada hajah, ada keperluan, ada hal yang ditanyakan perkara agama, maka tidak ada masalah dalam batasan-batasan syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Ummu Sa'ad di Makassar. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Warsito di Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Saya punya istri tabiatnya kasar. Ciri keburukan wanita dalam hadis ada banyak padanya. Kerja disuruh berhenti tidak mau. Sholat suka bohong, pandai berdusta, pernah ketahuan selingkuh. Taubatnya dan janjinya masih diragukan. Kapankah tiba saatnya ana harus menceraikannya ya Ustadz? Mohon doanya agar kami bisa sama-sama diampuni dan diberikan hidayah. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, jika terdapat akhlak yang buruk pada seorang wanita, ya, kemudian wanita itu sudah dinasihati oleh seorang suami, tetap dia dalam kondisi yang akhlak yang buruk semacam itu, seperti tidak sholat, ya, kemudian mungkin tadi berzina istrinya, maka ini adalah kesalahan yang besar. Ya, maka seorang suami kalau dia melihat istri tidak bertaubat, maka tidak boleh dia bersama dengan seorang wanita penzina. Ya, kalau seandainya sang istri tadi tersebut dia selingkuh dalam artian tadi berzina macam, maka seorang laki-laki muslim tidak boleh dia bersama dengan wanita penzina. Ya, maka kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berpisah. Dia harus berpisah kalau seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah, maka di sini lihat seorang suami mana maslahat terbesar, dia bersama dia ataukah tidak. Kalau seandainya maslahat terbesarnya dia tidak bersama dia, maka perceraian itu lebih baik. Tapi kalau seandainya maslahat terbesarnya bersama dia, punya anak, maka di sini sang suami menimbang, ya. Tetapi sebagaimana diceritakan tadi, sesuai dengan pertanyaan, dia tidak bertaubat, kemudian dia suka berkhianat dan semisalnya, maka tidak boleh kita tinggal pada seorang wanita yang berzina, berkhianat terhadap suaminya, maka haram hukumnya. Ya, maka dia harus diceraikan. Ya, harus dia diceraikan. Ya, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, Masya Allah. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Bapak Warsito di Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Baik, Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jawa Tengah, Kabupaten Magelang. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana tata cara atau hal yang taib. Kita angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kita coba kembali pertanyaan via telepon kedua. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, Assalamualaikum, dengan Bapak siapa di mana? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan hamba Allah di Belitung. Belitung, silakan Bapak. Oh. Ini penanya tentang masalah tahiyat awal gitu, Ustaz. Ya, silakan. Masalah salawat. Masalah salawat bisa diulang Pak pertanyaan, maaf. Masalah salawat di tahiyat awal gitu. Solawat Di tahiyat awal. tasawuf awal. Apakah cukup setelah kita membaca tahiyat salawat itu sampai ini saja, apa sampai selesai itu bacanya itu? Oh, apakah baca salawatnya sampai selesai atau bisa tidak sampai selesai gitu, seperti itu ya Pak? Apakah sampai bil alamina innaka hamidum majid, apa cukup sampai asyhadu an la ilaha illallah itu Ustaz? Innaka hamidum majid, baik ya. Cukup Bapak ya? Ya. Ya, barakallahu Surah fikum. jazakallahu khair Ustaz. Wa'alaikum. Ya. Iya. Silakan Ustaz. Tentang sholawat Ustaz. Beliau menanyakan tentang tasyahud awal itu salawatnya sampai selesai apa tidak, itu ya pertanyaannya. Sorry Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, tasyahud awal itu kita membacanya sampai syahadah saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai syahadah saja. Tidak sampai kepada selawat. Adapun selawat itu ya, itu di tasyahud akhir. Karena di dalam tasyahud akhir itu ada doa. Makanya di antara sunnah di dalam berdoa itu adalah bersalawat dimulai dengan sholawat. Oleh karena itu pendapat yang paling benar ya, tidak ada dalam satu riwayat pun, baik itu hadis sahih ataupun hadis dhaif, Nabi SAW membaca di tasyahud awal itu membaca salawat. Ya, di dalam salat wajib. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih ataupun lemah ataupun palsu ya sekalipun yang menjelaskan Nabi SAW pernah membaca sholawat di tasyahud awal di salat wajib. Yang ada adalah riwayat yang lemah ya, pada salat malam Nabi SAW pernah membaca tasyahud awal di tasyahud salawat di tasyahud awal di salat malam. Ada riwayat yang lemah di dalam salat sunnah. Adapun salat wajib tidak ada. Ya, adapun di dalam salat sunnah ya ada hadis yang lemah. Ya, di dalam salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat di tasyahud awal. Tapi riwayat itu riwayat yang lemah. Karena semua riwayat menjelaskan ketika salat malam Nabi sallam tidak menyebutkan Nabi membaca sholawat di tasyahud awal. Oleh karena itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih dalam hal ini adalah sebetulnya kita mencukupkan sampai syahadah saja, sampai syahadah ya Muhammadar Rasulullah. Adapun setelah itu dari sholawat dan seterusnya itu dibaca tasyahud akhir. Karena adanya sholawat itu, karena ada doa di tasyahud akhir tersebut dan disunnahkan
sebelum seorang berdoa itu dia memulai membaca salawat, ya, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di tasyahud awal itu tidak ada doa. Oleh karenanya tidak ada salawat di sana. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, bisa syukron jazakallahu wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak di Bangka Belitung tersebut, semoga bisa difahami. Taib, masih ada waktu. Nah, kita bacakan lanjutan pertanyaan yang tadi Ustaz dari hamba Allah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana tata cara atau hal yang dibolehkan menghajar seseorang dalam agama Islam karena sebab perceraian atau huluk? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Bisa diulang sedikit lagi pertanyaannya? Diulang, kurang jelas tadi. Bagaimana tata cara atau hal yang dibolehkan menghajar seseorang dalam agama Islam karena sebab perceraian atau huluk? Menghajar. Nah, menghajar Ustaz. Hajar. Menghajar seseorang. Taib. Menghajar seseorang dalam agama Islam karena sebab perceraian atau huluk katanya Ustaz. Dia hajar, ya, diboikot kan maksudnya. Ya, seperti atau memboikot seperti nam. Ya, memboikot, ya. Ya, jazakallah khair atas pertanyaannya. Pertama, boleh tidak kita memboikot seseorang yang dia suka mungkin bercerai atau mengkhuluk seorang wanita? Pertama, masalah boikot dan memboikot ini sangat erat kaitannya dengan maslahat. Kapan seseorang itu memboikot orang lain, ya, atau menghajar orang lain? Ya, pertama, jika seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci di dalam agama Islam, perbuatan, ya, yang tidak ada asalnya, perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, kemudian atau melakukan perbuatan maksiat dan semisalnya. Maka orang-orang semacam ini boleh dia diboikot, dihajar kalau seandainya boikot tersebut, hajar tersebut bermanfaat. Dengan diboikot dia taubat kepada Allah. Dengan diboikot dia yang dulunya bermaksiat tidak bermaksiat lagi. Yang dulunya dia malas untuk sholat, dia menjadi rajin sholat. Yang dulunya dia suka mabuk, dia tidak mabuk lagi. Dengan hajar tersebut bermanfaat, ya, bermaslahat pada orang tersebut, maka disunnahkan untuk menghajar atau untuk memboikot. Tapi ketika boikot itu tidak bermanfaat, ya, bahkan menjadi-jadi orangnya, ya, tidak ada manfaatnya, diboikot, ya, tidak disapa, tidak ditegur, tidak berjual beli dengannya, tidak ada manfaatnya, maka sunnahnya adalah tidak diboikot, tidak dihajar, karena tidak dicapai tujuan dari hajar tersebut. Karena tujuan hajar dan boikot itu adalah agar orang yang melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah itu kembali kepada Allah dan Rasulnya, ya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, bagaimana dengan orang yang mentalak dan bagaimana orang yang suka mengkhulu? Pada asalnya talak dan khulu itu diperbolehkan di dalam Islam. Itu bukan perbuatan mungkar dan itu bukan perbuatan maksiat. Maka apakah boleh kita memboikot orang ketika dia tidak melakukan perbuatan mungkar dan tidak melakukan perbuatan maksiat? Maka tidak boleh. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang orang tersebut diperbolehkan di dalam syariat. Ya, talak dan khulu itu dibolehkan kecuali orang tersebut adalah suka memainkan wanita, nikah kemudian mentalak, suka mengkhulu wanita, suka, ya, wanita disakiti oleh dia, ya, dia tujuan nikahnya tidak benar, ya, nikah, cerai, talak dan khulu. Kita tahu sifat orang tersebut dia. Nah, di sini dia melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam Islam. Maka di sini diperbolehkan. Kalau emang sifat laki-laki itu demikian, menikahi wanita tapi sukanya mentalak, ya, menikahi wanita sukanya memukul dan seterusnya, ya, maka dia cuma menikahi wanita itu cuma melampiaskan syahwatnya kemudian dicerai, nikah lagi kemudian dicerai dan seterusnya semacam itu. Sehingga mungkin banyak wanita-wanita di luar sana, ya, terdampak dari perbuatan jeleknya dia ini. Kemudian antum hajar, antum boikot, ya, atau wanita kalau dinikah dengan wanita dia suka mukul wanita, suka berbuat zalim, akhirnya wanita itu minta khulu, minta cerai dan seperti itu terus perbuatannya, maka kita boleh dalam kondisi semacam ini memboikot, menghajar orang tersebut, ya, agar dia, ya, tidak, ya, menyakiti kaum wanita yang lain, wanita-wanita beriman, maka diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya itu akibat talak dan khulu, ya, dan itu suatu yang terjadi dalam rumah tangga, ada khulu, ada talak, makanya tidak boleh, ya, kalau seandainya tidak ada penyebab-penyebab syar'inya. Sedangkan khulu dan talak itu diperbolehkan di dalam
di dalam Islam. Dan asalnya hajar itu memboikot orang adalah pada perkara-perkara yang perkara maksiat atau perkara-perkara dia menyelisih sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron jazakallah wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Tapi kita coba angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tolka di Jawa Timur. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, umur saya sudah 80 tahun. Saya sakit-sakitan. Kemudian saat ini orang tua saya, ibu saya, umurnya kurang lebih 104. Namun saat ini mendekati dikunjut oleh Allah. Sudah tidak sadarkan lagi sekarang. Saya tidak bisa menunggu Ustaz. Jarak saya dengan ibu saya itu kurang lebih 7 kilometer. Namun karena saya sakit-sakitan, saya tidak bisa menunggu Ustaz. Apakah saya ini berdosa seperti itu? Baik, cukup dipahami Ustaz, pertanyaan Ustaz. Apakah berdosa tidak bisa menunggu ibu saya yang sekarang ini sudah tidak sadarkan lagi. Sudah ada lebih dari seminggu. Tidak sadar. Dan dia itu saya sudah ada 3 tahun tidak ingat sama saya. Sudah ada 3 tahun. Setiap bulan saya ya datang, saya rangkul, saya akan sadarkan, saya ingatkan bahwa saya ini anaknya yang pertama, tidak ingat terus, sudah pikun. Baik, minta nasihat dari Ustaz Ya. gitu seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz. Ya, mungkin bisa sedikit diulang intinya pertanyaannya. Ada suara kurang jelas Nah, sama saya intinya masuk tadi. Bapak ini punya orang tua yang sudah umurnya 104 tahun Ustaz. Jadi bagaimana kiat-kiatnya yang masih hidup orang tua tersebut kita menasihati untuk berbakti pada orang tua yang masih hidup, seperti itu Ustaz intinya. Namun jaraknya jauh seperti itu. Beliau usianya juga tua ya. Nah Ustaz, sudah sepuh Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada dua orang tuamu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kita siapapun selama kita adalah masih seorang anak wajib berbuat baik kepada dua orang tua. Ya. Bagaimana cara berbuat baik atau ihsan kepada dua orang tua? Yang pertama adalah kita memenuhi keperluan beliau. Apa yang beliau butuhkan kita penuhi. Ya. Ya, maka kita penuhi kebutuhan beliau dari makanan, minuman, ya, dari butuh kesehatan, ya, beliau sakit kita rawat dan seterusnya. Apa saja yang beliau butuhkan kita penuhi. Maka ini di antara cara berbuat baik kepada dua orang tua, memenuhi semua kebutuhan beliau. Kemudian yang kedua, di antara berbuat baik kepada orang tua adalah bertutur kata, bersikap yang baik, tidak menyakiti hati mereka berdua. Ya, tidak menyakiti hati mereka berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau katakan katakan dan jangan pula engkau hardik kedua orang tuamu. Dan ya, katakanlah kepada keduanya perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik. Maka di antara berbuat baik kepada dua orang tua adalah kita ya tidak berkata-kata kasar, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyinggung dan menyakiti hati orang tua. Kemudian yang ketiga, di antara berbuat baik kepada dua orang tua, dan ini adalah ihsan yang terbesar seorang anak kepada dua orang tua,
adalah mengajari dia ilmu agama, ya, memperhatikan agamanya, diperhatikan ya tauhidnya sudah benar apa belum, ya, maka diperhatikan ibadahnya. Maka ini ihsan yang terbesar. Seorang anak dia berusaha bagaimana orang tuanya berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika dia berbakti kepada 2 orang tuanya. Terus bagaimana dengan orang tua saya sudah lanjut usianya sudah di atas 100 tahun. Maka tentu kita harus bersabar. Ya tentu orang tua kalau sudah lanjut usia, maka ya ada saja tindakan-tindakan beliau yang mungkin tidak mengenakan bagi kita. Mungkin tindakan beliau itu mungkin bagi kita menyakitkan dan seterusnya. Maka harus kita bersabar. Ya, dan itu bentuk ihsan kita kepada orang tua kita, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati beliau. Ya, maka kita harus bersabar. Saya juga sudah rapuh, Ustaz. Saya juga sudah tua. Tetap Anda ada sebagai seorang anak. Kalau Anda tidak bisa, maka Anda punya anak. Anak-anak Anda suruh merawat kakeknya, merawat neneknya. Kalau seandainya kita juga sudah tua, tidak sanggup lagi, maka tetap kita berbuat ihsan. Kalau kita tidak mampu, maka kita carikan orang yang bisa merawat beliau, yang membantu kita untuk merawatnya. Ya, tapi jangan sampai orang tua, seorang anak berlepas diri dari orang tuanya, walaupun dia juga sudah usia, sudah lanjut. Tetap dia rawat orang tuanya, minta bantuan sama anaknya, sama cucu-cucunya untuk merawat orang tuanya. Karena ini adalah bagian daripada ihsan dan harus bersabar. Apalagi orang yang sudah tua itu pasti melakukan hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak menginginkannya, dan kita harus bersabar, ya. Dan Allah memerintahkan jangan kau katakan kata Allah, jangan kau katakan apalagi dihardik orang tua tersebut, apalagi kita mengangkat suaranya. Maka harus bersabar terhadap orang tua walaupun kita sudah tua. Maka tetap namanya anak itu tidak ada, dikatakan mantan anak tidak ada, tetap namanya anak ya anak, harus berbakti kepada dua orang tuanya dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka berdua. Allah taala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya Bapak Tolka di Jawa Timur, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan dari website. Dari Abdurrahman Alfa di Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Hadis Qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Hadis Qudsi itu berbeda dengan Al-Quran. Di antara perbedaannya adalah hadis Qudsi tidak bisa dibaca ketika sholat. Pertanyaan saya, bagaimana cara sahabat Nabi dalam membedakan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi, mengingat kedua sumbernya sama-sama dari Allah dan disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya Nabi SAW pasti menjelaskan kalau itu Al-Quran, maka dikatakan oleh Nabi itu Al-Quran. Kalau itu dari hadis Nabi SAW, maka Nabi akan mengatakan itu dari hadis Nabi SAW. Makanya ada sirahnya fima yarwih an rabbih azza wajal, ya, yang beliau riwayatkan dari Tuhannya. Maka ya sangat mudah sekali sahabat membedakan. Kadang Nabi SAW mengatakan, ya, saya telah diberitakan ya dari Tuhan saya, kata Nabi SAW. Maka Al-Quran itu Nabi SAW menjelaskan ini Al-Quran. Makanya Al-Quran itu semuanya tauqifi. Ya, Nabi menjelaskan ayat ini, sambungannya ayat ini itu dijelaskan oleh Nabi secara detail. Ya, maka ya seperti itu pula hadis qudsi. Ya, kalau itu bukan Al-Quran, maka dijelaskan oleh Nabi SAW itu bukan Al-Quran. Jangankan hadis qudsi, hadis biasa, hadis selain hadis qudsi itu wahyu dari Allah. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya dialah Rasulullah tidak berucap ya berdasarkan hawanya, melainkan ucapan itu berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis-hadis Nabi lain pun juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah. Tapi bagaimana sahabat membedakannya? Karena jelas ya, Nabi SAW ketika mengatakan itu Al-Quran, ya, maka akan dikatakan oleh Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Ya, dan juga ada siyak-siyak sirah-sirah ketika Nabi SAW meriwayatkan hadis qudsi, ya. Dan ini membedakan antara hadis qudsi dengan hadis yang lainnya. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Abdurrahman di Yogyakarta, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan penelpon kembali. Ini dari Bapak Tolka kembali mungkin. Ya, Assalamualaikum, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya Ya. maaf Ustaz, kembali lagi Ustaz.
Waalaikumsalam. Gini Ustaz, yang Ustaz jelaskan tadi saya sudah jelas, sudah ngerti. Namun yang saya tanyakan, saya ini sedang dalam keadaan sakit walaupun tidak parah. Namun ibu saya sekarang ini sakit dalam keadaan sakit parah, tidak sadarkan diri. Saya tidak bisa menunggui. Nah, jadi begitu. Jadi saya tidak bisa menunggui. Oh, Bapak juga sakit parah, Ibu juga Bapak sakit. punya Seperti itu ya cucu? Pak ya, Bapak Tolka ya. Punya anak? Ya ditunggu anaknya, adik saya yang putri Oh, itu. Jadi ditunggu tungguin. adiknya, Bapak Tolka. Ya, ditunggu. Bahkan ini ada yang keluarga dari adik saya yang dari Jakarta juga datang. Adik saya yang dekat ada 3 gitu. Namun saya tidak bisa menunggui terus gitu. Jadi yang saya tanyakan ini masalah saya sendiri, tidak bisa menunggui. Saya anak yang pertama. Iya. Anak mereka, apakah saya ini berdosa tidak bisa menunggui gitu. Baik. Ya. Sekarang ini tidak sadarkan lagi ibu saya. Oke. Baik. Ya, cukup Bapak Tolka ya. Ya. Ya, Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair. Jadi beliau bertanya tentang masalah ibu beliau sakit, kemudian juga beliau juga sakit. Ibu beliau tidak sadarkan diri dan beliau tidak mungkin bisa menunggui ibu beliau karena ada faktor keterbatasan kesehatan. Apakah itu berdosa atau tidak? Pertama, ya, Bapak, insya Allah tidak berdosa. Kalau Anda ada udzur syar'i, ya tidak bisa merawat orang tua karena sakit, maka tidak berdosa. Ya, tidak bisa menunggui di rumah sakit. Ini yang pertama poinnya, karena ada udzur syar'i. Kemudian yang kedua, ketika kita tidak bisa, maka kita ya berusaha apa yang kita bisa mampu, yang untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Saya tidak mampu karena sakit, ya tidak bisa menunggui. Maka boleh apa yang bisa kita bantu untuk orang tua kita? Misalnya, oh saya dah yang membiayai pembiayaan rumah sakitnya. Saya dah yang nanti nyuruh orang untuk mengantarkan makanan. Maka apa yang bisa kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita lakukan. Ya, walaupun ya kita tidak bisa menungguinya karena faktor tadi sakit dan semisalnya. Maka insya Allah tidak berdosa. Kalau ditanyakan berdosa apa tidak, insya Allah tidak berdosa. Ya selama Anda betul-betul ingin ya berbuat baik kepada dua orang tua. Ya. Tetapi kita lakukan apa-apa yang bisa kita mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Ustaz, saya tidak punya uang, tidak punya cukup biaya untuk mengobati orang tua saya. Saya keterbatasan uang misalnya. Tidak bisa membiayai. Apa yang bisa saya lakukan? Menunggui ya, menemani tidur tidak bisa, ya merawat tidak bisa. Apa yang saya lakukan? Uang tidak banyak. Maka setidak-tidaknya Anda ya menelpon misalnya orang yang nunggu dari saudara Anda misalnya, ditanyakan kabarnya, diringankan mungkin masalahnya kalau ada masalah ditanyakan, dan itu termasuk ya seseorang itu berbuat baik kepada dua orang tuanya. Karena orang yang ditunggu itu kita telepon dia bahagia. Ketika dia bahagia, dia semangat ya menjaga orang tua kita. Ya, maka lakukan hal-hal yang bisa kita berbuat baik kepada dua orang tua kita. Maka tidak mesti Anda harus bermalam menunggu orang tua Anda, ya terlebih lagi faktor kesehatan tidak memungkinkan. Maka apa yang bisa kita bantu untuk berbuat baik maka kita lakukan. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum. Demikian Bapak Tolka yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, kata Ustadz semampunya ya Bapak ya dalam merawat orang tuanya. Semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita angkat pertanyaan penelpon berikutnya dari Ummu Yodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Yang pertama itu Ustadz, begini Ustadz, di satu komplek perumahan sawit itu ada kegiatan ibu-ibu yang ada ketuanya. Yang ketuanya itu tentu istri dari petingginya. Itu ada berbentuk yayasan seperti TK, SD gitu, Ustadz, PAUD. Ketika yang suami dari ibu ini sudah pensiun, berarti kan sudah serhijab, sudah diganti lagi dengan ketua yang baru. Dan kenyataannya
Ibu Dewi yang lama itu masih sering intervensi ke pengurusan yang ibu-ibu yang baru ini, Ustadz. Malah masalah keuangannya juga beliau sering mengintervensi gitu. Apa hukumnya, Ustadz? Karena setiap dikasih tahu kalau kita sudah di pengurusan yang baru, beliau masih sering bilang kalau beliau masih berkuasa gitu. Dan wajib kita memberikan laporan kepada beliau. Dan beliau pun mengutus, mungkin masih ada yang loyal sama beliau untuk yang masih berada di komplek itu untuk meminta data atau mempertanyakan ini dan itu. Apa hukum seperti itu, Ustaz? Baik, sebentar Umu ya. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa dipahami Ustaz? Iya, ada orang punya yayasan gitu ya. Kemudian sudah pergantian pengurusan, Nah. yang ketua yang lama itu intervensi kan gitu ya pertanyaannya. Iya, Nah, iya betul. cukup Umu ya. Gitu Bu ya. Ya, yang kedua boleh ya, Ustaz ya? Yang kedua boleh. Kalau bisa sesuai tema Ibu ya. Maaf. Ya. Yang kedua itu Ustaz, baik. apa hukumnya membuka layanan ekspedisi Shopee Express atau Lazada Express dan lain-lain. Baik, cukup Ibu ya karena waktu sudah Saja. hampir Iya. 6 menit lagi insyaallah. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tentang intervensi ketua lama terhadap ketua baru. Maka sebetulnya tidak boleh intervensi ketua lama atas ketua yang baru ya. Kalau dia sudah tidak ada jabatan di struktur yayasan, di fungsional yayasan, tidak ada jabatannya, maka tidak berhak dia intervensi. Ya, maka ini termasuk berbuat zalim terhadap saudara-saudaranya selama yang menjalankan itu amanah ya. Maka tidak boleh kecuali beliau memiliki jabatan yang lain. Semacam misalnya pembina, ya itu punya hak dia untuk intervensi ya, karena dia mengangkat ketua yayasan, maka berhak dia mau mendapatkan laporan, maka boleh dia meminta. Tetapi kalau dia tidak memiliki jabatan, sudah tidak ada di struktur yayasan, bukan pembina, bukan ketua, maka tidak berhak dia intervensi, dan itu keliru dan itu salah. Kalau memberikan nasihat silahkan, memberikan nasihat, setiap orang silahkan memberikan nasihat kepada saudaranya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah menerima layanan ya, pembukaan Shopee Express dan semisalnya ya, yang mengirimkan paket-paket semacam itu ya, yang ditanyakan tadi yang kedua. Nah, misalnya tentang ekspedisi Ustaz. Iya, hukum. Ya, untuk Shopee gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, maka tidak ada masalah. Anda buka ekspedisi layanan ya untuk pengiriman barang dari marketplace ya, semacam Shopee ataupun yang lainnya. Ya, Anda bekerja sama dengan itu, maka tidak ada masalah. Ya, tidak masalah selama kerjasamanya ya benar, tidak bertentangan. Ya, tidak bisa kita hukumi secara hukum asal boleh. Ya, kecuali nanti ada persyaratan-persyaratan yang menyelisih syariat, ada persyaratan-persyaratan yang bertentangan, ya itu tidak boleh. Tapi secara hukum asal itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Umu Yodi yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Singkat dari mungkin sudah komat di sini. Oh, nah Ustaz, afwan Ustaz, Ustaz. Mungkin kita cukupkan pertanyaan sampai di sini Ustaz. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Barakallahu fikum atas waktu dan ilmunya Ustaz. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurir tugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga bisa kita bacakan di lain kesempatan, insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.